Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kami dari tim KKN WPN UGM 2021 ingin sharing-sharing nih terkait website dan aplikasi gratis untuk pembelajaran. Karena di kondisi pandemi seperti ini yang menuntut kita untuk belajar mandiri lebih banyak. Jadi, dibutuhkan sistem pembelajaran yang efektif ketika belajar mandiri di rumah. Lalu, apa aja sih website dan aplikasi gratis untuk pembelajaran online yang bisa kita gunakan untuk belajar mandiri di masa pandemi seperti ini? Yuk, ikuti video animasi berikut. Yang pertama adalah Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era Industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru. Dengan menggunakan Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dengan seluruh konten yang ada di Rumah Belajar dapat diakses secara gratis oleh siswa dan guru. Lalu, apa aja fitur yang ada dalam Ruang Belajar? Yang pertama adalah Kelas Maya, sebuah learning management system yang dikembangkan khusus untuk fasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Yang kedua adalah Sumber Belajar, yakni fitur yang menyajikan materi bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, dan evaluasi serta permainan. Yang ketiga adalah Bank Soal, kumpulan soal dan materi evaluasi yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Yang terakhir adalah Laboratorium Maya, yakni fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Yang kedua adalah Keeping School 4.0, yakni sebuah aplikasi yang dibuat untuk siswa tingkat SD, SMP, dan SMA berisi pustaka pembelajaran lengkap dan sistem ujian yang ditujukan untuk sekolah-sekolah di Indonesia sebagai sarana belajar dan berlatih dalam satu paket. Memasuki era digital ini, dengan memanfaatkan mobile aplikasi Keeping School 4.0 akan menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih mudah, bahkan gratis, lebih lengkap, dan lebih menyenangkan. Yang ketiga adalah Meja Kita, yakni sebuah organisasi nirbala yang didirikan oleh sekumpulan pelajar yang memiliki antusiasme yang tinggi terhadap pendidikan. Para pendiri ini mempunyai ketertarikan yang beragam, mulai dari bermusik, IT, hingga desain. Salah satu fitur yang paling populer dalam aplikasi Meja Kita adalah diskusi PR. Fitur ini mencoba membantu siswa satu sama lain untuk menyelesaikan persoalan mengenai mata pelajaran ataupun dengan diskusi dan jawaban dari siswa lainnya. Apa aja fitur yang ada dalam aplikasi Meja Kita? Yakni ada soal UTBK, diskusi bersama PR, tryout, berbagi catatan, belajar bersama, soal SBMPTN, serta rumus-rumus matematika atau mata pelajaran lain. Dalam aplikasi pembelajaran ini, selain teman-teman bisa mengakses ilmu, teman-teman juga bisa menyebarkan ilmu yang teman-teman kuasai, seperti menambah catatan rumus yang teman-teman punya, membantu menjawab PR dari siswa lainnya, atau menambahkan materi. Selanjutnya adalah aplikasi I Can Do, merupakan aplikasi pendidikan anak yang memiliki program pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 revisi yang dikembangkan secara komprehensif dengan ratusan mini games yang akan meningkatkan motivasi belajar anak-anak di jenjang PAUD. Aplikasi Belajar Anak, mitra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diciptakan dengan tujuan menjadikan si kecil sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Aplikasi ini sekaligus merekam suara, gambar ketika proses pembelajaran. Salah satu contohnya adalah ketika belajar untuk memberi salam. Aplikasi akan mengidentifikasi suara anak apakah sudah benar dalam mengucapkan salam yang sesuai dengan arahan atau belum. Wah, menarik bukan? Fitur-fitur yang ada di aplikasi I Can Do, yang pertama adalah Game-Based Education, di mana aktivitas permainan edukatif yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran pada anak usia dini.
Yang kedua yaitu problem based learning, yakni aktivitas permainan yang dikembangkan sesuai dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari untuk melatih kemampuan berpikir dan memecahkan masalah si kecil. Yang ketiga adalah mengembangkan kompetensi abad 21, yakni mendorong si kecil untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis dan kreatif untuk mengembangkan kompetensi pembelajaran di abad 21. Yang terakhir adalah discovery learning, yakni si kecil dapat menemukan, mengelola, dan mempraktikkan informasi secara mandiri dalam proses pembelajarannya. Kemudian adalah aplikasi Indonesian X, di mana merupakan platform online pendidikan yang menawarkan kursus-kursus online dari universitas, institusi, dan praktisi di berbagai bidang untuk mencerdaskan bangsa. Di mana aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2015. Konsepnya adalah sistem kursus. Ada banyak para instruktur terbaik yang akan memberikan kursus belajar di dalam aplikasi ini. Tentunya kursus ini gratis. Tujuannya adalah untuk mengurangi disparitas dan kesenjangan dalam belajar. Wah, sangat menarik ini. Kemudian yang terakhir adalah Sekolahmu, merupakan sekolah dengan sistem blended learning pertama di Indonesia, berbasis teknologi dan berkolaborasi untuk menyediakan program belajar bagi semua orang. Sekolahmu ingin memastikan semua anak Indonesia sukses mencapai kompetisi dan meraih prestasi di masa depan dengan memberikan mutu pelayanan pendidikan yang berpihak kepada anak secara merata, serta menyediakan akses pembelajaran terintegrasi digital dengan struktur kurikulum yang personal dan fleksibel. Selain materi ajaran yang sangat lengkap, mulai dari jenjang PAUD bahkan sampai profesional, namun tidak ada materi ajaran sekolah yang tersedia. Terdapat pula materi berupa soft skill yang bisa diakses. Terdapat beberapa kategori utama yang disediakan oleh sekolahmu, yakni kelasmu, ujianmu, dan karirmu. Setelah beberapa aplikasi dan website gratis yang sudah teman-teman ketahui untuk belajar mandiri di masa pandemi seperti ini, berikut adalah sumber-sumber belajar lain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa teman-teman manfaatkan untuk belajar di rumah secara mandiri di masa pandemi seperti ini. Yakni diantaranya aplikasi daring untuk kejar paket A, B, dan C, guru berbagi, membaca digital, dan membaca digital secara edukasi dari Kemendikbud. Wow, sangat bervariasi ya teman-teman. Bisa teman-teman manfaatkan untuk belajar secara mandiri di rumah. Baik teman-teman, demikian adalah referensi website dan aplikasi gratis untuk pembelajaran selama pandemi. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat, sumber informasi baru, sumber belajar baru untuk mengakses materi-materi berupa pembelajaran atau materi dan ilmu mengenai soft skill maupun hard skill. Karena sejatinya pandemi bukanlah halangan untuk kita tidak bisa belajar, karena ilmu dapat diperoleh dimanapun dan kapanpun. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah insight mengenai sumber belajar dan materi mengenai ilmu dan soft skill maupun hard skill yang bisa ditingkatkan walaupun di masa pandemi seperti ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu teman-teman.